Dan menurutku ini merupakan mata kuliah yang paling berat sih. Oke, pertanyaan tadi berhubungan sama pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang matkul yang paling berat. Jadi tentu aja matkul yang paling berat tadi adalah matkul perancangan arsitektur. Nah, biasanya di matkul perancangan arsitektur, mahasiswa itu akan dibagi per 10 orang dengan satu dosen pembimbing. Nah, jadi dalam satu semester mata kuliah perancangan arsitektur ini ada satu tugas besar. Ada satu tugas besar yang dikerjakan selama satu semester. Nah, biasanya akan ada 3-4 kali penilaian atau preview. Jadi akan dikasih tahu nih, kalau misalkan preview pertama itu yang harus dikumpulin apa aja, kayak misalkan analisis site, kemudian kayak misalkan presiden tuh kayak contoh atau referensi bangunan buat desain kita, preseden, kemudian analisis lahan, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Yang menilai adalah dosen pembimbing kita. Nah, dalam penilaian itu kan kita juga harus saling berdiskusi sama dosen. Nah, biasanya kita menyebutnya asistensi. Nah, kalau misalkan asistensi itu kayak kita kayak diskusi sama dosen itu kayak baiknya gimana, tuh mungkin ada kritik atau saran dari dosen tentang desain kita tuh kayak gimana, kayak gitu. Menurutku ini matkul yang paling berat sih. Terus sering begadang nggak? Nah, ini jawabannya kalau aku pribadi sering banget, apalagi waktu kuliah. Tapi aku tuh baru sering begadang mulai semester 2 sih, karena semester 1 tuh menurutku tugas-tugasnya masih bisa ditolerir. Kayak semester 1 tuh masih kayak santai banget, dan kayak terdapat gap perbedaannya sangat jomplang banget antara semester 1 ke 2, semester 2 ke 3. Kalau semester 3 ke 4 kayak udah kayak biasa gitu sih begadang. Apalagi kan aku bukan tipe-tipe orang yang kayak bisa begadang dulu kan, kayak gitu. Jadi kayak sering banget begadang. Tapi karena aku tipe orang yang nggak bisa nahan ngantuk, jadi aku tuh kayak lebih sering ngerjain tugas bareng-bareng sama temanku. Kalau bareng sama teman ada yang bisa diajak ngobrol, jadi bisa nahan ngantuk lah. Tapi sebenarnya itu balik lagi sama diri kita sih. Jadi kayak ada temanku juga yang misalkan dia nggak begadang karena emang udah ngerjain dari jauh-jauh hari. Jadi ini merupakan salah satu kesalahan yang sering aku lakuin karena sering banget nunda-nunda pekerjaan. Jadi kayak misalkan baru ngerjain H-1, jadi harus begadang semalaman. Tapi ini tuh kayak nggak bagus banget, karena selain nggak bagus buat kesehatan, dan mungkin kalau misalkan ngerjainnya mepet-mepet deadline, itu hasilnya nggak maksimal. Tapi kenapa ya kalau misalkan kayak belum deadline tuh kayak belum ada niat, belum ada keinginan buat ngerjain. Jadi biasanya inspirasi itu datang ketika udah deadline. Jawabannya sering banget. Tapi balik lagi ke diri kita, gimana kita manajemen waktunya supaya kita nggak usah begadang. Terus kuliah arsi ada ngitung-ngitungnya nggak? Nah, kalau ngitung-ngitungnya ada, mungkin ngitung-ngitung yang basic kayak perbandingan, misalkan kayak ngitung skala, perbandingan, ukuran-ukuran kayak gitu. Semester 3 itu ada mata kuliah yang namanya sains arsitektur. Dan di semester 4 tuh ada yang namanya utilitas bangunan. Nah, di matkul-matkul ini kita tuh banyak ngitung-ngitungnya. Tapi ngitung di arsi tuh nggak seribet ngitung di teknik sipil gitu loh. Jadi kayak udah ada rumusnya, kayak kita tinggal masukin. Nah, yang dihitung apa? Yang dihitung itu kayak misalkan beban AC, volume talang air, kayak gitu deh. Pokoknya hitung-hitungnya juga seputar hitung-hitungan bangunan kok. Tapi itu ya nggak seribet hitung-hitungan di teknik sipil. Jadi tetap ada ngitungnya, tapi lebih gampang kok. Kayaknya lebih gampang juga daripada ngitung-ngitung fisika kimia di SMA deh. Pertanyaan selanjutnya, selain desain bangunan bikin apa lagi? Udah sih kayaknya Arsi bikin bangunan aja sih. Emang mau bikin apa? Bikin roti? Ya kita bikin bangunan kan. Bangunan tuh bisa rumah, gedung-gedung tinggi, jembatan itu juga bangunan tau. Tapi selain itu kita juga bikin desain, misalnya kayak desain taman. Nah, ini juga ada matkul yang mempelajari tentang desain kayak gini, namanya arsitektur lanskap. Ya
pokoknya kayak ngedesain taman gitulah, pokoknya itu. Pertanyaan selanjutnya, aku suka main The Sims, game yang desain-desain gitu, lebih cocok masuk RC atau desain interior? Jujur aku nggak pernah main The Sims sih. Kalau main The Sims kan juga kayak desain-desain rumah gitu kan, jadi terserah kamu sih, kamu cocok masuk keduanya. Dan kayaknya banyak teman-temanku yang tertarik masuk arsitektur karena mulai dari bermain The Sims. Pertanyaan selanjutnya, cari inspirasi bikin desain dari mana? Nah, ini pertanyaannya menarik juga ya. Kalau aku sendiri cari inspirasi itu, yang pertama itu ngelihat portofolio cutting. Jadi portofolio itu kayak dokumen-dokumen cutting sebelumnya. Jadi misalkan dia di semester 3 udah pernah bikin desain rumah, aku liatin portofolionya, aku liatin kayak desain-desainnya. Karena dengan melihat portofolio cutting itu kayak bisa nambah-nambah wawasan, bisa nambah-nambah, oh ternyata ntar alurnya kayak gini loh, kita bikin ini dulu, terus kemudian bikin ini, step-stepnya kayak gitu. Terus yang kedua, tentu aja internet. Kalau aku pribadi kayak sering lihat di internet, di Pinterest ya? Di Pinterest, kayak nyari-nyari inspirasi desain, kayak search aja keywordnya architectural design, atau misalkan kalau misalkan kayak lagi desain rumah ya desain rumah kayak gitu, karena banyak banget inspirasinya di internet. Terus juga lihat-lihat Instagram, karena di Instagram kan juga banyak banget akun-akun yang berhubungan dengan arsitektur, dan kayak akun dan hashtag yang berhubungan dengan arsitektur itu juga aku lumayan banyak nge-follow sih, kayak Arts Daily, terus apa ya, kayaknya Arts Daily doang. Pokoknya banyak sih di akun-akun Instagram yang membahas tentang arsitektur. Jadi kalian bisa search aja. Terus, oh iya, jangan lupa jalan-jalan. Karena mahasiswa arsitektur harus sering jalan-jalan. Karena dengan kita sering jalan-jalan, kita akan tahu banyak, akan lebih luas wawasan tentang desain dan bentuk bangunan. Dan mungkin itu juga bisa jadi inspirasi kalau kita mendesain sebuah bangunan. Oke, pertanyaan selanjutnya, cara menghilangkan stres karena tugas. Wah, jujur aku juga sering banget stres sih karena tugas ini. Sebenarnya stres tuh karena bingung sih mau ngapain dulu saking banyaknya tugasnya. Bingung mau ngapain, dan karena nggak tahu mau ngapain, akhirnya nggak ngapa-ngapain, dan akhirnya stres ketika udah mau penilaian tapi belum ngerjain sama sekali, kayak gitu sih. Nah, itu kesalahan aku sendiri sih. Jadi karena emang lebih baik mulai dulu aja ya. Salah nggak apa-apa, yang penting udah. Dengan salah kita akan tahu gimana benernya. Kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak memulai dan kita nggak ngapa-ngapain, pasti tugas akan tertumpuk jadi banyak dan akan bikin stres. Nah, kalau misalkan cara menghilangkan stres, kalau aku sendiri mungkin nggak ngerjain tugas terus, jadi kayak ya ada waktunya buat kita main. Atau misalkan kalau aku sendiri, karena selama kuliah aku juga ikut organisasi atau ikut komunitas lain, jadi biar kita nggak stuck dengan arsitektur terus. Jadi karena menurutku sayang banget sih kalau misalkan kayak kuliah aja, bisa ikut organisasi atau UKM, bisa ikut juga komunitas-komunitas, biar kita nggak kuliah arsitek aja gitu. Jadi dengan ikut berbagai kegiatan lain itu juga mungkin salah satu cara kita buat menghilangkan stres dan juga tambah-tambah pengalaman juga. Selain itu ya kalau bisa diatur istirahatnya, makannya. Jujur kalau aku pribadi, kalau misalkan aku ngantuk, aku lebih milih untuk tidur dulu sih. Karena kalau misalkan aku ngantuk dan aku paksain buat ngerjain tugas, itu hasilnya nggak maksimal. Walaupun memang terkadang tidur juga udah tidur tapi tetap nggak maksimal sih. Ada porsinya lah, kapan harus nugas, kapan harus main, kapan harus organisasi, kayak gitu. Manajemen waktu, balik lagi ke diri kita. Balik lagi ke manajemen waktu. Pertanyaan selanjutnya, perbedaan arsi ITS dengan arsi yang lain. Nah, kalau misalkan ini aku kurang tahu juga ya, karena aku nggak kuliah di arsi lain. Tapi ini pernah denger aja ya. Tapi aku nggak tahu, kalau salah mohon buat dikoreksi. Kalau misalkan jurusan arsi di ITB kayak dia lebih fokus ke arah tekniknya. Kalau jurusan
arsi di UI lebih fokus ke seninya. Nah kalau dosenku bilang arsi ITS tuh kayak fokus di keduanya, menggabungkan keduanya gitu loh. Tapi nggak tahu juga sih, aku juga nggak pernah kuliah di ITB sama UI. Pertanyaan selanjutnya, prospek kerja lulusan arsi. Ya tentu aja jadi arsitek, terus hal-hal yang berhubungan dengan arsitek kayak konsultan, kontraktor, kayak gitu-gitu. Tapi aku kayak pernah baca di sebuah buku punya cutting aku, dia nulis kayak gini. Tidak semua lulusan arsitektur akan menjadi seorang arsitek, dan itu kayak mind blowing banget sih. Jujur aku sampai sekarang juga kayak belum kepikiran kalau misalkan lulus buat jadi arsitek. Karena sebenarnya aku pengen jadi dosen, doain ya teman-teman, amin. Jadi kalau misalkan udah lulus dari S1 arsi itu bisa ada dua kemungkinan. Kalau di kita sendiri bisa ambil PP Ars, profesi kayak program profesi gitu, atau bisa juga ambil S2. Ya kalau selain itu ya mungkin banyak sih kalau misalkan yang nggak sesuai kayak bidangnya, kayak misalkan kayak Bu Risma jadi wali kota. Jadi fun fact aja, Bu Tri Risma hari ini wali kota Surabaya itu adalah lulusan arsitektur ITS. Sekarang dia jadi wali kota, lulus, sekarang dia jadi musisi. Jadi lulusan arsitektur nggak stuck jadi arsitek aja ya, banyak bidang lain yang bisa dieksplor oleh lulusan arsitektur. Rezeki udah ada yang ngatur. Terus ada beasiswa nggak selama kuliah arsitektur? Nah kalau beasiswa sendiri ada, tapi kalau aku kayak kurang aktif nyari info beasiswa, tapi biasanya di official account himpunan mahasiswa baik di Line ataupun di Instagram itu sering banget share info-info beasiswa. Jadi sebenarnya banyak banget beasiswa, tapi aku kurang explore, jadi aku kurang begitu tahu tinggal gimana aktifnya buat cari beasiswa. Oke, dan itu tadi pertanyaan terakhir. Jadi itu tadi sedikit sharing aku dan menjawab beberapa pertanyaan berhubungan dengan arsitektur. Terima kasih buat yang udah nonton, dan kalau misalkan dari kalian ada koreksi atau sanggahan bisa komen di kolom komentar. Semoga menjawab pertanyaan kalian, dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa ditanyain di kolom komentar juga. Nanti kalau misalkan pertanyaannya ada banyak banget, mungkin aku akan bikin video lagi. Dan semoga video ini bermanfaat. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan report. Dadah.